Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai insan yang bertakwa, sebagai bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkenannya lah kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, bisa berkumpul pada siang hari ini di kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Selanjutnya juga salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Saya pada kesempatan ini ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang di rapat kerja daerah Abdesi Jawa Barat pada hari ini. Ini adalah kehormatan bagi saya karena hubungan saya dengan FDC sudah cukup lama. Dari dulu saya cukup lama, dari sejak tahun 2004 saya menjadi ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kemudian juga saya pembina KTNA, Kelompok Tani dan Nelayan Andalan. Dalam kapasitas sebagai HKTI dan KTNA, saya banyak berhubungan dengan Abdesi. Kita bersama-sama berjuang sehingga kita waktu itu berhasil memperjuangkan dana desa 1 miliar satu desa. Itu pertama kali kita implementasi. Alhamdulillah cukup berhasil, walaupun saya mengerti dan saya paham masih banyak yang perlu diperbaiki. Kita perlu mungkin memberi wewenang, memberi peran dan kekuasaan lebih besar kepada para kepala desa untuk menentukan penggunaan dana tersebut tanpa terlalu banyak pengaturan dari atas. Menurut pendapat saya, kepala desa adalah yang paling dekat dengan rakyat. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat. Kepala desa tinggal di tengah-tengah rakyat di desanya. Karena itu kepala desa yang paling mengerti kesulitan rakyatnya sendiri. Dan memang benar, kalau kita mau membangun negara yang besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus mulai dari bawah. Kita harus mulai dari kesatuan rakyat yang paling bawah adalah desa. Untuk itu, terima kasih saya diundang di tengah-tengah para kepala desa Jawa Barat, karena memang saya sekarang sudah jadi warga Jawa Barat.
Saya tinggal di Bogor, di Bojongkoneng, dan karena itu sudah sejak berapa tahun saya menjadi warga Jawa Barat, dan saya selalu merasa aman, nyaman, dan merasa di tengah-tengah keluarga sendiri kalau saya berada di Jawa Barat. Tapi sekarang pada kesempatan ini saya diundang sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya harus bicara tentang pertahanan. Tapi saudara-saudara, pertahanan negara yang paling kuat, pertahanan negara yang paling dasar dan asasi adalah kekuatan rakyatnya sendiri. Ada suatu pepatah di banyak negara yang bunyinya adalah sebagai berikut: benteng terkuat pertahanan suatu negara terletak dalam cinta rakyatnya kepada negara tersebut. Kalau rakyat cinta tanah airnya, negara itu akan kuat. Kalau rakyat tidak cinta kepada tanah airnya, negara itu akan rapuh. Bagaimana rakyat cinta tanah air? Rakyat akan cinta tanah airnya kalau rakyat itu merasa bahwa ia dapat hidup dengan aman dan sejahtera di tanah air tersebut, dan dia akan cinta negaranya kalau pemerintahnya bisa mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya dari negara tersebut. Karena itu, sebagai Menteri Pertahanan, saya ingin sedikit memberi gambaran bahwa dalam pertahanan kita dari sejak ratusan tahun kita bersandar kepada kekuatan rakyat, dan karena itu sistem pertahanan kita sekarang kita beri nama Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, Angkap Rata. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi dalam sistem kita, seluruh rakyat Indonesia adalah pertahanan Indonesia. Kalau ada yang mengancam negara kita, yang pernah Belanda dan bangsa-bangsa asing pernah datang ke tempat kita. Karena apa? Karena tanah air kita kaya. Karena tanah air kita kaya raya, mereka datang ke sini. Saudara-saudara sekalian, bukan kita yang ke sana, mereka yang ke sini. Dan bangsa Indonesia, semua suku, apalagi orang Jawa Barat, sifat kita adalah ramah. Kita ramah, kita menerima tamu dengan baik. Repotnya kalau tamu itu datang dan tidak mau pergi-pergi, itu yang repot. Waktu Belanda datang mau dagang. Belanda datang mau dagang, kita terima dengan baik karena sifat kita adalah ramah. Benar Bu? Ramah kan? Coba kalau ada tamu datang ke rumah ibu, pasti ibu terima dengan baik, benar ya? Kalau perlu ke tetangga pinjam gula, benar?
beras. Itu sifat kita. Tapi sifat bangsa lain. Sudah kita terima dengan baik, katanya mau dagang, nggak mau pulang. Lama-lama dia jajah kita. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh terlalu lugu. Tahu singkatan lugu? Lugu tahu singkatannya? Lugu singkatannya tuh lucu dan goblok. Kita tidak boleh. Kita tidak boleh lagi bisa dibohongi oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu, dalam rangka kita membangun pertahanan kita, kita harus membangun dari desa. Karena itu saya sangat tertarik dengan kata-kata dari Max Abdesi bahwa memang desa harus swadaya, desa harus mandiri, desa harus kuat, dan itulah perjuangan kita bersama. Karena itu kita, pemerintah, selalu memikirkan bagaimana bisa membantu rakyat kita yang paling memerlukan bantuan. Karena itu pemerintah sedang melaksanakan suatu strategi pembangunan ekonomi yang namanya hilirisasi. Hilirisasi artinya kita sekarang tidak mau jual kekayaan kita, sumber alam kita, kita tidak mau lagi jual murah kepada bangsa asing. Kita mau semua sumber alam kita diolah di bumi Indonesia. Kita mau semua kekayaan kita, semua tambang kita, semua hasil bumi kita diolah di bumi Indonesia. Pabrik-pabriknya harus di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini bagian dari pertahanan keamanan. Saudara-saudara sekalian, kita adalah bangsa keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Keempat terbesar di dunia. Dari segi kekayaan alam, kita banyak ahli mengatakan kita adalah ke-8 terkaya di dunia dari segi sumber alam. Sekarang kita adalah negara ke-16 ekonomi terbesar di dunia. Ke-16 berarti kita adalah masuk anggota G20. Kita nomor 16 dari 180 negara, hampir 200 negara. Kita nomor 16. Dan semua pakar, semua ahli di dunia mengatakan Indonesia sebentar lagi akan menjadi negara ke-10 di dunia. Dan pada tahun 45 kita bisa menjadi negara keempat terkaya di dunia. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi tergantung dua hal. Satu, bisa nggak kita menjaga kekayaan ini? Bisa nggak
kita mengelola kekayaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak pemimpin-pemimpin kita rukun, pemimpin kita bersatu. Kalau pemimpin kita bersatu, seluruh rakyat juga bersatu. Kalau pemimpin kita rukun, seluruh rakyat kita akan rukun. Kita akan menjadi negara yang kuat, dan akhirnya kita akan menjadi negara yang makmur dan negara yang kaya. Dan itu cita-cita kita. Kita punya semua komoditas, semua bahan untuk menjadi negara kaya. Punya semua. Saya harus cerita kali ini bagian dari pertahanan. Pertahanan itu kekuatan negara. Kekuatan suatu negara terdiri dari beberapa hal. Pertama, terdiri dari geografi. Luas negara, letak negara, ya, besar atau tidak negara kita, tanah air kita cukup besar. Wilayah kita, tanah air kita sama dengan Eropa. Eropa ada 28 negara, kita satu negara. Kemudian demografi itu rakyat. Rakyat kita keempat terbesar di dunia. Keempat. Nomor 1 Tiongkok, nomor 2 India, nomor 3 adalah Amerika, nomor 4 Indonesia. Saudara-saudara sekalian, selain geografi, demografi, sumber daya alam, kemudian ekonomi, sumber daya alam, kita punya hampir semua. Coba ditayangkan 21 komoditas yang kita punya. Kita punya 21 komoditas yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Kita punya batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, besi baja, emas dan perak, aspal, minyak bumi, gas bumi. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Kelapa sekarang dibutuhkan oleh seluruh dunia karena dianggap salah satu bahan melawan penyakit kanker. Karet, biofuel, BBM nanti Indonesia nanti tidak perlu import BBM lagi. Kita akan menghasilkan BBM dari bumi Indonesia. Kita adalah satu-satu negara di dunia yang nanti bisa menghasilkan BBM semuanya dari tanaman. Saudara-saudara. Dan ini adalah sehat. Ini yang dianggap nanti adalah BBM hijau, energi hijau, energi yang tidak bikin rusak lingkungan hidup kita. Kita punya kayu, kita punya getah, kita punya ikan, cadangan ikan kedua terbesar di dunia, udang, rumput laut, garam. Dan ini semua kita akan bikin pabrik-pabriknya di Indonesia. Nanti mobil-mobil di seluruh dunia, mobil-mobil akan menjadi mobil listrik. Mobilnya akan pakai baterai. Bahan baterai itu apa? Nikel.
kobalt. Siapa yang punya nikel terbesar di dunia? Indonesia. Jadi sebentar lagi masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita akan sangat gemilang, akan sangat cerah. Kita nanti akan bikin mobil, bukan beli mobil dari luar. Saudara-saudara, saya sebagai Menteri Pertahanan sudah merintis, kita sudah produksi Jeep buatan Indonesia sendiri. Jeep buatan Indonesia yang kita buat di Jawa Barat, dibuat oleh Pindad. Namanya adalah Mau. Itu nama yang diberi oleh Bapak Presiden Jokowi sendiri. Mau karena dibuat di Jawa Barat, namanya adalah nama Jawa Barat. Nama Sunda Mau. Mau artinya harimau. Sebagai lambang dari Jawa Barat, Siliwangi. Saudara-saudara sekalian, ini contoh. Kita sudah mulai membuat Jeep Indonesia. Insya Allah awal tahun depan produksinya akan massal. Dan selanjutnya kita akan buat mobil-mobil, bus-bus, truk-truk, motor-motor buatan Indonesia sendiri. Dan kita dari Kementerian Pertahanan, kita juga sudah buat motor listrik buatan anak-anak Indonesia. Kita sudah produksi dan sebentar lagi kita akan distribusi motor-motor listrik buatan PT LEN dan PT Pindad. Ini adalah motor listrik industri pertahanan kita. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala desa, saudara-saudara, sebagai pemimpin yang paling dekat sama rakyat, saudara-saudara wajib mengetahui apa yang dilakukan oleh industri pertahanan, saudara-saudara sekalian. Kita sekarang sudah akan buat kapal perang buatan Indonesia sendiri. Tahun ini kita akan diluncurkan. Ini sudah mulai bangun di Surabaya. Fregat ini kita beri nama proyek fregat merah putih. Fregat pertama yang dibangun di Indonesia, dan tahun depan akan diluncurkan fregat buatan Indonesia ini. Kita juga sudah bikin kapal-kapal besar, kapal rumah sakit, kapal helikopter sudah kita bangun dan sudah dibeli oleh negara-negara lain. Filipina sudah beli, Uni Emirat Arab sudah juga beli. Jadi ini bapak-bapak kepala desa, ini dalam rangka kita membangun pertahanan kita. Desa sebagai sumber pangan adalah sangat vital. Kita boleh punya alat yang paling hebat, kalau tidak ada beras, kita nggak bisa bikin apa-apa. Tentara kalau mau perang harus ada beras dulu, harus ada makan dulu, benar? Kalau tidak beras ya jagung, kalau tidak jagung, singkong, bohong. Harus satu. Tapi kita, alhamdulillah, kita sumber pangan kita sangat besar, dan sebentar lagi kita akan kembali swasembada pangan di bawah pimpinan Menteri Pertanian kita yang baru, Pak Amran Sulaiman dengan timnya. Insya Allah dalam waktu dekat kita kembali menjadi swasembada pangan, tapi tidak hanya swasembada pangan,
kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara sekalian. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Nanti Pak Dirjen akan kasih ceramah. Saya kira nanti Pak Dirjen kasih ceramah ya tentang pertanian. Jangan saya nanti ya. Tapi saya cerita saja bahwa tidak bisa dipisah antara pertanian dan pertahanan. Tidak bisa. Ini semua tadi saya kasih slide. Geografi, demografi, sumber alam, ekonomi, sosial, politik, ini semua bagian. Baru militer, geografi, demografi, sumber alam, ekonomi, politik, baru militer, baru jiwa, psikologi. Jadi saudara-saudara, kita ini berhubungan. Karena itu sebentar lagi saya kira para kepala desa akan diajak, kita akan turunkan Babinsa, TNI, petugas-petugas dari Kementerian Pertanian, semuanya akan mengajak kepala desa semuanya untuk kita tingkatkan produksi pangan di seluruh desa-desa seluruh Indonesia. Panitia, saya dikasih waktu berapa lama? Minta izin sebentar, saya minum kopi dulu. Berapa? Beri waktu berapa? 5 menit lagi? Baik, saudara-saudara, saya sebetulnya ingin, dan saya kalau udah dikasih panggung ini saya bisa bicara 2-3 jam. Tapi saya harus hati-hati karena nanti disemprit, karena tidak boleh kampanye. Karena saya selain Menteri Pertahanan, saya sudah resmi menjadi calon presiden. Tapi saya tidak boleh bicara visi dan misi. Saya tidak boleh bicara. Tetapi sebagai mantan panglima, mantan jenderal, saya bisa merasakan getaran hati saudara sekalian. Dan saudara-saudara pasti bisa merasakan getaran hati saya. Tolong kalau ada wartawan, ada Bawaslu ya. Saya tegas di sini. Saya tidak minta dukungan dari saudara-saudara di sini. Ya. Tolong dicatat. Saya tidak minta dukungan kepala desa Jawa Barat di sini. Pada hari ini. Tapi saya berharap kan gak dilarang. Saya berharap dan saya berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya. Pak Ridwan, gak salah kan? Gak salah. Ya. Dari wajah ibu-ibu, dari suara saya sudah merasakan. Benar-benar saya merasakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira gak usah panjang lebar lagi ya saya bicara ya.
Udah. Jadi zaman sekarang pemimpin itu jangan terlalu banyak bicara lah. Banyak bicara ke sini ke sana, ke sini ke sana. Yang jelas apa untuk rakyat? Benar ya? Ibu-ibu mikir bagaimana anak saya sekolah yang baik. Benar? Bagaimana ada susu untuk anak. Benar ya? Kalau semua anak Indonesia dapat susu gizi yang baik, pertahanan kita akan kuat. Betul? Jadi Menteri Pertahanan selalu bicara tentang pertahanan. Berarti pertahanan yang kuat nanti semua anak Indonesia harus minum susu yang banyak dan harus makan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jawa Barat, terima kasih rakyat Jawa Barat, terima kasih. Hati saya terima kasih. Mari kita membangun negara yang hebat. Mari kita bangun. Jawa Barat adalah pertahanan Indonesia. Kalau Belanda menyerang, kita usir. Kalau ada lagi yang menyerang, kita usir. Seluruh rakyat akan usir semuanya. Terima kasih. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, saya tadi minta maaf. Saya tidak sebut satu-satu ya. Hadirin, aduh ini apa? Padahal udah dikasih nih daftarnya. Saya mohon tidak tersinggung ya. Karena saya langsung merasakan semangat kalian, saya mau langsung bicara. Minta maaf tadi saya tidak sebut. Tapi hadir di sini ambil banyak tokoh-tokoh Jawa Barat. Hadir di sini Gubernur Jawa Barat 2012-2023 Kang Ridwan Kamil. Sebetulnya Kang Ridwan Kamil ini bukan saja tokoh Jawa Barat, tokoh nasional. Pasti akan muncul di tingkat nasional, saudara sekalian. Feeling saya sering tepat. Jadi saya punya feeling ini Ridwan Kamil ini akan muncul dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemarin terus terang kemarin itu hampir jadi wakil presiden saya. Ada yang tetap mas, dibuang di mana saja tetap mas, saudara. Kemudian Kang Deddy Mulyadi, tokoh banyak tokoh. Terima kasih Ketua KDSI Jawa Barat, Kang Dede Trumah. Terima kasih luar biasa. Semuanya terima kasih, Profesor Nanat semuanya. Kemudian Pak Taufik Ketua DPRD Jawa Barat. Saya tinggalkan buku-buku saya untuk dibaca, dipelajari. Dan sampai kita jumpa kembali di tempat yang lebih baik lagi, saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak Haji Prabowo Subianto.